Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa, senang bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan malam hari ini. Saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pada pasalnya yang ke-12 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Obat yang manjur bagi kekhawatiran. Kekhawatiran dapat melanda siapa saja. Kekhawatiran bisa mendapat tempatnya di berbagai situasi kehidupan. Tidak hanya mengenai keadaan ekonomi, tetapi juga bisa menyangkut kesehatan, tentang karir, tentang popularitas, tentang keluarga atau rumah tangga, dan berbagai hal lainnya. Jadi kita jangan mengira, jangan sampai kita beranggapan bahwa orang yang sudah kaya raya itu tidak akan pernah lagi merasa khawatir dalam hidupnya. Kekhawatiran bisa menimpa siapa saja, termasuk juga kita sebagai orang-orang percaya atau sebagai anak-anak Tuhan. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita masih boleh hidup di dalam kekhawatiran? Firman Tuhan memberi jawaban bagi kita adalah bahwa kita tidak boleh khawatir akan hidup kita. Ya. Mengapa? Pertama, karena kekhawatiran itu tidak berguna, sama sekali tidak bermanfaat. Hidup kita tidak akan bertambah panjang sehasta lagi, kata firman Tuhan, hanya karena kita khawatir. Bisa jadi kekhawatiran malah membuat kemudian kesehatan kita terganggu, kemudian wajah kita menjadi mengkerut sebelum waktunya, keriput sebelum waktunya, karena hari-hari hidup kita hanya kita lalui di dalam kecemasan, di dalam kekhawatiran. Yang kedua, mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena kekhawatiran sama sekali tidak berguna. Kekhawatiran sama sekali tidak beralasan. Kekhawatiran sama sekali tidak beralasan. Mengapa tidak beralasan? Sebab Tuhan Yesus sendiri sudah berkata bahwa Bapa kita di surga memelihara hidup kita. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah sesuatu yang harus kita percayai, bahwa Allah kita, Bapa kita di surga, memelihara kehidupan kita secara sempurna. Kemudian yang ketiga, karena Tuhan tahu semua yang kita butuhkan, semua yang kita perlukan. Ingat bahwa Tuhan Yesus selain bahwa dia adalah Allah, dia juga adalah manusia. Dan dia tahu bagaimana rasanya jadi manusia. Dia tahu apa kebutuhan kita, keperluan kita, pergumulan kita di dalam tubuh ini. Tuhan Yesus tahu. Dan perhatikanlah, Tuhan Yesus sudah bersedia memberikan dirinya di atas kayu salib, mati ganti kita. Jikalau untuk hal yang begitu luar biasa, untuk keselamatan, sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Yesus Kristus sudah memberikan dirinya di atas kayu salib bagi kita. Apa lagi untuk hal-hal yang lain yang sifatnya lebih rendah? Allah yang memberi kita tubuh, Dia yang bertanggung jawab untuk
hal-hal yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kita tidak boleh hidup di dalam kekhawatiran, sebab orang yang dikuasai oleh kekhawatiran adalah orang-orang yang memiliki gambaran yang tidak baik tentang Allah. Andrew Scott berkata, Yesus memerintahkan agar kita jangan khawatir, karena kita bisa berasumsi bahwa sikap khawatir adalah dosa. Mengapa? Karena itu menunjukkan bahwa kita tidak percaya pada pemeliharaan atau perhatian dari Bapa di sorga. Jadi apa obat yang paling manjur untuk kekhawatiran itu? Obat yang manjur untuk kekhawatiran adalah keyakinan akan pemeliharaan Allah yang sempurna. Burung gagak yang tidak menabur, tidak punya lumbung, tidak punya gudang untuk mengumpulkan makanan, dipelihara oleh Tuhan dari hari ke hari. Bunga bakung yang hidupnya hanya sehari, didandani oleh Tuhan sedemikian rupa dengan keindahan yang bahkan Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dengan bunga-bunga bakung ini. Kalau untuk bunga yang sehari saja didandani sedemikian rupa oleh Tuhan, apalagi kita umat kepunyaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hidup dalam kekhawatiran. Hiduplah dalam keyakinan akan pemeliharaan Allah yang sempurna. Allah yang memelihara burung-burung gagak, Allah yang mendandani bunga-bunga bakung, Allah itu pula yang memelihara kehidupan kita setiap waktu, setiap saat, sampai selama-lamanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua.